Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam Persero PTBA, PTBA didirikan di tahun 81. Jadi komitmen PTBA terhadap sosial dan juga lingkungan ini diawali dengan moto PTBA, yaitu awalnya harmonis bersama lingkungan. Lingkungan di sini dalam artian lingkungan sosial maupun lingkungan teknis. Sehingga di setiap aktivitas dan pengembangan PTBA kita harus memperhatikan harmonisasi dengan lingkungan sosial masyarakat dan juga lingkungan teknis atau environment tambang. Selama ini program apa saja telah dirancang dan dilaksanakan oleh perusahaan Bapak? Jadi khusus untuk lingkungan tambang, pertama di dalam tahap-tahap penambangan kita selalu mengacu kepada analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, di dalam pengelolaan lingkungan sendiri, kita strict terhadap ketentuan yang berlaku dan juga kita menerapkan pola-pola sustainability daripada lingkungan. Sebagai contoh, daerah pasca tambang di PTBA itu kita telah tetapkan menjadi taman hutan raya. Luasnya lebih kurang 8.000 hektar, sehingga diharapkan pasca tambang di PTBA nantinya pada saat pasca penambangan itu akan berupa wilayah hijau yang kita bagi di dalam beberapa zona, yaitu zona penelitian, zona tanaman industri, zona satwa, zona penelitian, zona rekreasi, yang semuanya sudah kita tetapkan master plan-nya bersama pemerintah daerah setempat. Dan juga yang paling penting bahwa PTBA sudah mengalokasikan sejumlah dana. Jadi sampai dengan tahun 2012 bulan Desember itu dana yang sudah kita alokasikan untuk mempersiapkan pengelolaan lingkungan dan penciptaan Taman Hutan Raya itu lebih kurang 230 miliar. Jadi dengan uang inilah nantinya tambang PTBA nantinya akan menjadi daerah hijau, daerah produktif, dan daerah ekonomis. Itu dari sisi lingkungan tambang. Kemudian dari sisi lingkungan sosial, kita mempunyai program CSR. CSR di sini berasal baik dari pemegang saham maupun dari biaya operasi. Biaya CSR kita yang sudah kita alokasikan sebagai contoh di tahun 2012 itu lebih kurang 300 miliar. Antara lain untuk membantu komunitas masyarakat sekitar tambang dalam menggerakkan ekonomi mereka dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan bunga ringan. Kemudian yang ketiga dalam bentuk bantuan-bantuan prasarana yang diperuntukkan untuk masyarakat seperti sekolah, masjid, kemudian balai-balai pertemuan, posyandu, kemudian sarana rekreasi, sarana olahraga, dan juga khususnya di bidang pendidikan. Sehingga kita harapkan di sekitar lingkungan perusahaan itu tercipta komunitas yang produktif. Dan di sini PTBA mendapatkan benefit sehingga diharapkan ke depan ada sinergi antara perusahaan dengan komunitas, di mana komunitasnya mempunyai produktivitas tinggi. Sehingga diharapkan perusahaan mendapatkan pasokan, baik itu pasokan dalam bentuk jasa tenaga kerja, kemudian pasokan dalam bentuk produk yang jauh lebih murah dan jauh lebih cepat karena disediakan oleh masyarakat di sekitar tambang. Jadi ini adalah konsep utuh sinergi antara perusahaan dan komunitas untuk meningkatkan daya saing maupun sustainability daripada perusahaan. Selama ini apakah program yang mendukung lingkungan ini termasuk salah satu program yang dicanangkan dari CSR sendiri Pak, atau di luar dari program CSR? Jadi masalah lingkungan itu kita gabungkan antara kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, baik peraturan di bidang minerba maupun di bidang lingkungan, dengan bagaimana mensinergikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sebagai contoh, di bidang agribisnis, PTBA membutuhkan produk jasa di bidang penanaman pohon. Bisa itu dalam bentuk bibit, bisa itu dalam bentuk pupuk, bisa juga dalam bentuk jasa untuk melakukan penghijauan.
Untuk sektor agribisnis memang yang kita libatkan adalah masyarakat. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat di sekitar Lambang, mereka bisa mensupport bibit yang lebih murah, lebih cepat, dan tentunya lebih bagus. Sehingga pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan benefit, cost of production-nya menjadi menurun, dan masyarakat mendapatkan benefit ekonominya. Jadi ini adalah sinergi bagaimana kemudian mensinergikan antara bisnis, kemudian antara lingkungan, antara sosial dengan masyarakat, yang pada akhirnya akan saling menunjang. Biaya produksi kita menurun, kehidupan masyarakat atau ekonomi masyarakat meningkat, karena kita upayakan semua produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa disupport komunitas. Makanya kita linkkan antara kewajiban lingkungan dengan kebutuhan sosial dan juga kebutuhan bisnis. Oke, terima kasih. Oke.